Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Kementerian Agama, Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian kinerja. Praktik saya akan dilaksanakan di kelas 11 Sekolah SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, dengan materi meneladani jejak langkah ulama-ulama Indonesia yang dunia. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Perhatian. Siap. Siap, berdoa dimulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa melaksanakan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Kemarin sampai mana ayatnya? Ya, sekarang silahkan buka ya, Al-Quran digitalnya, kita tadarus. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, terhadap nusa dan bangsa kita, mari kita menyanyikan dulu ya, salah satu lagu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak absen terlebih dahulu. Kehadiran 11, 12, 6. Ada setia? Kemudian Adiasa ada. Akhtar, Andisa. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita, kawan kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh ulama-ulama Indonesia yang dulu pernah sering gitu ya berdakwah setiap hari, setiap saatnya melakukan dakwah, melakukan tabligh, melakukan khutbah, mendidik umat. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh ulama Indonesia yang memiliki pengaruh global beserta bidang keahliannya. Jadi siapa saja sih yang tadi disebutkan di awal di muka, tokoh-tokoh ulama Indonesia yang memiliki peran global. Keilmuannya tidak hanya diakui oleh bangsa Indonesia, tetapi di luar Indonesia pun mengakui kealiman mereka. Ya, siapa ini? Siapa? Syekh Nawawi Al-Bahrani. Ya, ini salah satu karya terbesar beliau, yaitu mengarang kitab Tafsir Munir atau kitab Tafsir Marah Labib. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat melihat gambar ini? Ketika melihat wajah orang alim, orang solih, kan hati kita ya. Nah, kita kan akan membicarakan tentang ulama. Ulama itu siapa sih? Ya, orang yang berilmu, ahli dalam ilmu agama, ya. Kemudian
keilmuan lainnya atau keilmuan lainnya serta mempunyai akhlak yang baik. Kemudian yang dengan ilmunya mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah. Jadi dengan ilmunya itu kemudian umat itu kalau bersamanya bergetar hatinya ingat kepada Allah. Di setiap negara, di setiap kaum, di setiap wilayah akan selalu ada ulama yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan Islam kepada umatnya. Jadi walaupun kita tinggal di Indonesia jauh dari Arab, tidak usah khawatir. Ya, Pak, saya bisa nggak tinggal di Indonesia menjadi orang alim dalam ilmu agama Islam, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis? Bisa. Karena Islam ini bukan hanya untuk orang Arab. Di luar Arab pun bisa menjadi ulama, bisa menjadi hebat, memiliki karya yang hebat. Asal syaratnya apa? Mau belajar. Ibnu Sina, ahli dalam kedokteran, bukan lahir di Arab. Lahirnya di mana? Persia. Al-Khwarizmi tahu? Ahli dalam apa? Matematika. Ya, Jabir. Lahirnya di mana? Uzbekistan. Ya, dulu negara apa? Bagian dari Uni Soviet. Negara komunis kan? Tapi pernah lahir ulama, ilmuwan Muslim. Ya, Imam Bukhari, ahli dalam ilmu apa itu? Hadis. Lahirnya di mana? Imam Bukhari di Uzbekistan juga. Padahal jauh dari lahirnya di Uzbekistan, tapi bisa menjadi ulama ahli hadis. Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab Sahih kedua setelah Al-Quran. Jadi yang pertama dalil dalam Islam itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi justru ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Muslim dulu yang membawa peradaban manusia lebih maju adalah berasal dari luar. Nah, hari ini kita akan mengkaji siapa saja tokoh-tokoh Indonesia yang keilmuannya diakui oleh dunia. Nah, ulama-ulama yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini di antaranya adalah siapa saja ini? Syekh Al-Mansuri. Ya, nanti kalian silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Siapa sih Syekh Al-Mansuri itu? Dari mana beliau? Hidup ketika abad berapa? Gurunya siapa saja? Muridnya siapa saja? Kemudian karyanya apa saja? Nah, silakan didiskusikan kemudian dijawab. Ya, silakan gunakan buku paket untuk bahan literasinya. Ya, kalau dirasa kurang, silakan dibuka, bisa di searching di internet atau di YouTube. Tapi mereka secara keilmuan tidak pernah jadi sering dicocok dalam masalah itu. Menurut saya atur seperti ini
Ya, kita presentasikan ya, bereskan. Silakan kelompok mana dulu? Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 7, kami di sini akan mempresentasikan mengenai salah satu ulama yang ada di Indonesia, yaitu Muhammad Shaleh bin Umar Al-Sunnah. Berikut ada pengaruh dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan. Beliau menulis kitab bahasa Jawa Aksara dengan bahasa Arab Pragor agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dan pengaruhnya dalam bidang sosial, mengembangkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan keagamaan. Lanjut, pengaruh dalam bidang politik, mengembangkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Sekian sumber dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ada dua bulan. Di sini kami dapat foto yaitu Syekh Nuruddin bin Ali Al-Tamiri. Nah, biodata atau latar belakangnya lahir sekitar abad ke-16 Masehi, lahir di Gujarat, India, dan wafat pada 22 Zulhijjah 1609 Hijriah atau 21 September 1648 Masehi di Ranir atau Aceh. Pengaruh dalam pendidikan dengan karya ilmiah Islam, membangun masyarakat religius, membantu politik kerajaan Aceh yang adil, dan menumbuhkan semangat perjuangan melawan ketidakadilan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi. Biodatanya, Syekh Abdus Somad bin Abdul Al-Jawi Al-Palestani. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1704 Masehi. Wafat pada tahun 1203 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1780 Masehi di Patani, Thailand. Pengaruhnya bagi umat manusia di bidang pendidikan itu yang pertama adalah penyebaran Yasuisme atau tasawuf yang menekankan keseimbangan antara kehidupan dan akhirat. Yang kedua ini ada bidang sosial budaya. Peran beliau adalah sebagai ulama dan pejuang anti penjajahan. Terus beliau juga adalah penyebar ideologi anti penjajahan. Kitab ini bernama Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Muslimin fi Fadail Jihadi Fisabilillah wa Karamatul Mujahidin Fisabilillah. Yang terakhir ada di bidang politik dan perjuangan kemerdekaan. Beliau menggerakkan gerakan jihad, yaitu memberikan landasan moral bagi umat Islam untuk melawan penindasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada semua kelompok dari 1 sampai 7 yang telah mempresentasikan tugasnya. Ya, kira-kira ada yang mau memberikan refleksi pada kegiatan hari ini? Ya, silakan. Bisa. Mungkin dari aku buat kegiatan pembelajaran itu seru karena kita bisa mengetahui bahwa ulama-ulama yang lahir di Indonesia itu bukan hanya terkenal di Indonesia, namun sangat berpengaruh dan terkenal di seluruh dunia. Pastinya bangga karena kita juga di Indonesia itu bangga itu tentang ulama-ulama di Indonesia yang bisa terkenal ke seluruh dunia. Ya, terima kasih Anissa. Kemudian, ya, siap. Memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Iqbal. Kesimpulan
kasih Pak. Terima kasih semuanya atas partisipasi, diskusi dan pembelajaran kita hari ini. Mungkin nanti minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemikiran para ulama Nusantara. Tadi kan kita sudah membahas tentang biografinya, tentang sejarah riwayat pendidikan mereka, ya, menimba ilmu dari satu tempat ke tempat lain, kemudian gurunya siapa saja, muridnya siapa saja. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi tentang pemikiran-pemikiran beliau. Ya, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.